Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Fahrial Anwar, NIM 2019 51256, kelas E. Saya akan menjawab soal-soal UTS yang nomor 1. Jelaskan pengertian statistik dan statistika. Yang pertama adalah statistik. Statistik adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan dan pemanfaatannya dalam menentukan suatu keputusan pada keadaan yang tidak pasti. Yang nomor 2 adalah statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Sehingga statistik adalah data dan statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Yang nomor 2, definisikan probabilitas menurut Anda. Menurut saya, probabilitas adalah suatu peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi, dan juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyatakan pengetahuan atau kepercayaan terhadap seberapa besar peluang terjadinya suatu kejadian yang akan atau sudah terjadi. Kemudian nomor 3, jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah sebagai sekumpulan data yang didefinisikan suatu fenomena atau jumlah dari keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak untuk diteliti. Contoh dari populasi, semua petani di Kabupaten Pati. Kemudian contoh kedua, semua pegawai di Kabupaten Kudus. Kemudian sampel. Sampel adalah suatu bagian sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi atau bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Contohnya sampel. Petani ikan di Desa Bulumanis Kabupaten Pati. Pegawai di pabrik Multon Sayung. Kemudian nomor 3 adalah variabel. Variabel adalah suatu simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Contoh dari variabel, X adalah sebuah variabel jumlah data di suatu kota. B adalah jumlah semua siswa di madrasah aliyah. Kemudian yang nomor 4, jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang pertama adalah variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang data-datanya berupa nilai-nilai bilangan bulat yang nilai-nilai tersebut hanyalah sebagai label sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung, atau variabel yang secara teoritis tidak dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan. Contoh, sejumlah Z prajurit TNI Angkatan Udara yang bernilai 20, 30, 50, tapi tidak mungkin 15 dibagi 2 atau 7,5. Kemudian nomor 3, variabel kontinu. Variabel kontinu adalah secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua variabel yang diberikan. Contoh, tinggi bangunan di pusat kota adalah 162,5 meter dan 160 meter. Contoh yang kedua, panjang bus pariwisata adalah 14 meter dan 13,5 meter. Selanjutnya saya akan menjawab soal tentang median, min, dan modus, kuartil 1, desil 3, persentil 30, rank,
simpangan rata-rata, variansi, dan standar devisa. Baik, di sini sudah ada sebuah tabel yang dimana ini terdapat kelas interval, frekuensi, dan nilai tengah. Terdapat nilai tengah kali frekuensi, X dikurangi hasil dari min X bar, frekuensi kali X min X bar, X dikurangi X bar kuadrat, frekuensi kali X dikurangi X bar kuadrat. Sekarang kita mengerjakan tentang min, yaitu min adalah lambangnya X bar, rumusnya sigma X1 kali frekuensi dibagi sigma frekuensi, dimana sigma X1 kali F1 adalah jumlah dari perkalian X1 nilai tengah kali frekuensi, yaitu 3695 dikurangi jumlah dari frekuensi, yaitu 50, dan menghasilkan sama dengan 73,9. Kemudian kita mencari median, dimana sebelumnya masuk ke rumusnya kita harus menentukan kelas interval dengan rumus n plus 1 dibagi 2, dimana n adalah banyaknya data, sehingga 50 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 25,5. Jadi data ke 25,5 terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Kemudian kita mencari dulu L0 batas bawah kelas, yaitu 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5, yaitu batas bawah kelas. Selanjutnya kita mencari frekuensi kelas interval 73 sampai 79, yaitu 10. Kemudian kita mencari F besar, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas, yaitu 1 tambah 2 tambah 17 tambah 3, yang sama dengan jumlahnya 23. Kemudian C adalah lebar kelas yang didapat dari 79,5, yaitu dari 79 plus 5 dikurangi 72,5 yang didapat dari 73 dikurangi 0,5, sehingga kita masukkan ke rumus M sama dengan L0 plus C kali N per 2 dikurangi jumlah frekuensi belum kelas, itu dilambangkan F besar per frekuensi, sama dengan 72,5 nilai dari L0 plus 7 nilai dari C kali 50 per 2 dikurangi 23 dibagi 10, sama dengan 72,5 tambah 7 kali 25 dikurangi 23 dibagi 10. Hasilnya 72,5 tambah 7 kali 2 per 10 sama dengan 72,5 plus 14 per 10. 14 per 10 dapat dari 7 kali 2 per 10 sama dengan 72,5 tambah dari 1,4, hasil bagi dari 14 per 10 sama dengan 73,9. Kemudian ke modus, yaitu kelas batas bawah kelas adalah 72,5, lebar kelasnya adalah 7, B1 itu adalah selisih frekuensi sebelum kelas modus adalah hasil dari 10 dikurangi 3 sama dengan 7. B2 selisih frekuensi tepat satu data setelahnya yang didapat dari 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Itu dengan rumus modus adalah L0
per C kali B1 dibagi B1 plus B2 sama dengan 72,5 tambah 7 kali 7 per 7 plus 3 tambah 3 itu sama dengan 72,5 tambah 7 kali itu sebenarnya 72,5 tambah 7 kali 7 per 10 yang hasilnya adalah 72,5 tambah 49 per 10 yaitu 72,5 tambah 4,9 jadinya sama dengan 77,9. Maaf, ini tadi adalah 7, salah tulis. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu mencari kuartil 1/1. Seperti mencari modus, kita harus menentukan kelas interval terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 1 kali n plus 1 per 4, yaitu 1 kali 50 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 12,75, di mana 12,75 terletak pada kelas interval 59 sampai 65, di mana L0 nya 58,5 didapat dari 59 dikurangi 0,5. Kemudian F-nya 1 plus 2 sama dengan 3 dan frekuensinya adalah 17. C-nya adalah 65,5 dikurangi 58,5 sama dengan 7. Jadi panjang kelasnya adalah 7. Kita masuk ke rumus L0 plus C kali I kali N per 4 dikurangi F dibagi frekuensi sama dengan kita masukkan ya ke rumus angka-angkanya ini 58,5 tambah 7 kali 50 per 4 dikurangi ini tuh dikurangi 3 sama dengan 17. 58,5 plus 7 kali 12,5 ini hasil dari 50 dibagi 4 dikurangi 3 sama dengan dibagi 17 sama dengan 58,5 tambah 7 kali 9,5 dibagi 17. Kemudian 58,5 tambah 66,5 per 17, 66,5 itu hasil dari 7 kali 9,5, yaitu sama dengan 58,5 tambah 3,91. 3,91 adalah hasil dari bagi 66,5 dibagi 17 sama dengan 62,41. Kita masuk ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah D3. N-nya banyaknya data adalah 50. Kita mencari desil ketika untuk menentukan kelas interval dengan rumus 3 kali N plus 1 per 10. Kayak itu hasil dari desil 3 yang yaitu rumusnya untuk menentukan kelas interval dari desil adalah I kali 50 plus 1 dibagi 10 sama dengan 15,5 3.
Nilai ke 15,3 terletak pada interval 59,65. Kemudian mencari L0 nya adalah 58,5, F nya sama dengan 3, frekuensinya sama dengan 17, C nya sama dengan 7 panjang kelasnya. Kita masukkan ke rumusnya adalah D3 sama dengan L0 plus C kali I kali N per 10 dikurangi F sama dengan dibagi frekuensi, sama dengan kita masukkan angka-angkanya 58,5 tambah 7 kali 3 kali 53 ini adalah dari desilnya. Kita ambil desil 3 dikurangi 3 dibagi 17 sama dengan 58,5 tambah 7 kali 15 dikurangi 3 dibagi 17, yaitu sama dengan 58,5 tambah 7 kali 12 per 17. 12 dapat dari 15 dikurangi 3. Kemudian ini 58,5 tambah 84. 84 dapat dari 7 kali 12. 84 dibagi 17 sama dengan 58,5 tambah 4,94. 4,94 dapat dari hasil bagi dari 49,17, yaitu sama dengan hasilnya adalah 63,44. Kemudian kita ke persentil. Persentil kita mencari yang ke 30. N-nya sama dengan 50 ya, sama. P30 kita mencari pertama-tama menentukan kelas intervalnya dengan rumus 30 kali 50 plus 1 dikurangi 100 sama dengan 15,3. Yang terletak 15,3 terletak pada interval 59 sampai 65. L0 nya sama dengan 58,5, C nya panjang kelasnya 7, F nya sama dengan 3, frekuensinya sama dengan 17. Kita masuk ke rumus P30 sama dengan L0 plus C kali 30 kali N per 100 dikurangi F dibagi frekuensi, yaitu sama dengan 58,5 tambah 7 kali 30 kali 50 per 100 dikurangi 3 dibagi 12 sama dengan 58,5 plus 7 kali 15 dikurangi 3 sama per 12 sama dengan 58,5 tambah 7 kali 12 per 12 sama dengan 58,5 tambah 84 per 12. 84 didapat dari kali antara 7 kali 12. Kemudian 58,5 tambah 7 hasilnya sama dengan 65,5. Kemudian kita masuk ke rank di R ya simbolnya, dan simpangan rata-rata simbolnya SR. Kita ke rank dulu. Rank R sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, itu adalah rumusan dari rank, yaitu 97 dikurangi 48. Mana 97 dikurangi 48 ini hasil dari ini ya, nilai tengah. Nilai tengah tertinggi adalah 97 dan nilai tengah terendah adalah 48, sehingga hasilnya adalah 49. Kemudian kita masuk ke simpangan rata-rata, yaitu dengan rumus sigma F kali X dikurangi X bar dibagi N, yaitu 25.512,53 dibagi 50, hasilnya adalah 250,25. Kemudian yang nomor 10 adalah variasi dan standar deviasi. Variansi, kita mencari variansi dengan S kuadrat sama dengan
sigma F kali X min X bar kuadrat dibagi N min 1 sama dengan 135.780,93 dikurangi 50 min 1 sama dengan 135.780,93 dibagi 49 hasilnya adalah 2.771,03. Yang terakhir adalah standar deviasi. Yang rumusnya adalah S sama dengan akar sigma F kali X min X bar kuadrat dibagi N min 1, yaitu sigma frekuensi kali X min X bar kuadrat adalah jumlah dari perkalian frekuensi sama X min X bar kuadrat, ya, dengan jumlahnya adalah 135.780,93 dibagi 50 dikurangi 1, yang itu hasilnya adalah 135.780,93 dibagi 49 dengan akar 135.780,93 adalah 368,48 dibagi 49, itu hasilnya dengan hasilnya adalah 7,52. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.